Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya Dimas Ramadhani Yulianto dengan nomor NPM 21032010080. di sini kami dari kelompok 66 Laboratorium Simulasi Komputer ingin mempresentasikan modul 2 yang telah kami kerjakan. Di sini kami membuat jurnal dengan judul Simulasi Sistem Antrean pada Loket. Pada abstrak yang telah kami buat, yaitu yang pertama, bioskop merupakan wadah bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan film, di mana penonton mencurahkan segenap perhatiannya dan perasaannya kepada gambar hidup yang disaksikan. Penonton akan menyaksikan suatu cerita yang seolah tampak nyata di hadapannya. Di dalam analisis ini, kita melihat pada fokus antrean di bioskop siswa yang menandakan berarti banyaknya minat di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem antrean dalam bioskop X1. Penelitian dilakukan dengan 10 pengamatan pada pelanggan yang datang ke bioskop X1. Dalam penelitian ini bertujuan agar lebih mudah dalam perhitungan untuk mengetahui waktu antrean dalam bioskop. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan software arena yang memodelkan sistem antrean bioskop seperti sistem nyata. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software arena yaitu waktu antrean setiap pengamatan, lalu dilakukan perhitungan dan menghasilkan 3 replikasi sistem. Lalu dilakukan pengujian hipotesis dan didapatkan hasil H0 diterima. Karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 minus mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dari hasil output arena didapatkan hasil terdapat aktivitas antrean pada pelanggan datang dan pemberian tiket masing-masing sebanyak satu. Pendahuluan perkembangan suatu teknologi komputer sangat berkembang sekali. Komputer selain berfungsi sebagai mesin hitung, tapi juga telah memiliki berbagai kegunaan untuk memudahkan serta membantu proses kerja dari si pengguna. Bagi sebagian orang, mengantre di beberapa penyedia layanan dengan menggunakan sistem antrean yang ada pada saat ini merupakan hal yang kurang menyenangkan, khususnya apabila antrean tersebut panjang dan tidak teratur. Pemandangan yang padat sering membuat orang menjadi tidak nyaman untuk mengantre, apalagi dengan kondisi ramai dan berdesakan tanpa bisa meninggalkan tempat antrean. Saat ingin mengantri dan menunggu antrean, sebagian orang juga merasakan ketidakpastian waktu tentang berapa lama lagi mereka akan mendapatkan giliran untuk dilayani. Fasilitas pelayanan yang sering mengalami antrean salah satunya yaitu bioskop X1. Bioskop X1 adalah salah satu jaringan bioskop terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Cineplex 21 Group milik PT Nusantara Sejahtera Raya. Cineplex 21 Group juga merupakan pelopor jaringan Cineplex di Indonesia sejak tahun 1987. Di tahun 2004, Indonesia Entertainment X Enter. Saat ini, Sinema Siswan telah memiliki lebih dari 150 bioskop yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan menguasai hampir setengah dari jumlah layar bioskop yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem antrean pada loket X1 melalui simulasi dengan menggunakan software promodel untuk mencapai tujuan proses. Antrean pada loket X1 secara optimum dalam ruang dan waktu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, dan kelancaran serta efisiensi waktu. Simulasi merupakan sebuah usaha untuk menyaring fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata. Simulasi merupakan suatu kumpulan tentang metode dan aplikasi untuk meniru perilaku sistem yang sesungguhnya, biasanya melalui sebuah komputer dan menggunakan software tertentu. Simulasi telah menjadi hal yang sangat penting. Berbagai penelitian dan kajian dilakukan dengan menggunakan simulasi untuk teknik memecahkan masalah. Contohnya dalam masalah antrean
ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Dari menu build pada software ProModel ini adalah sebagai berikut. Location yang artinya dalam ProModel, location merupakan tempat atau layout dari model suatu sistem yang berisi gambar latar belakang seperti mesin-mesin, stasiun kerja, gudang penyimpanan, dan sebagainya. Lokasi adalah komponen statis sehingga tidak ikut bergerak selama simulasi dijalankan. Data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan lokasi adalah name, capacity, unit, downtime, rules, dan nodes, kemudian entity yang merupakan suatu yang akan menjadi objek yang akan berbasis dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, produk reject, bahkan lembar kerja yang harus dilakukan pertama kali adalah milih icon untuk mewakili masing-masing entity. Processing merupakan operasi yang terjadi di dalam sistem dan dilakukan pada lokasi dan antar lokasi. Proses merupakan kegiatan pengolahan input yang dilakukan oleh setiap mesin, sehingga akan menghasilkan output tertentu. Dikatakan pada lokasi karena di sini harus diidentifikasi proses yang terjadi pada lokasi yang bersangkutan. Misal namanya waktu proses, nama material handling yang membawa, dan namanya reference menunjukkan tempat atau lokasi di mana entitas tiba pada suatu sistem yang diamati untuk pertama kali. Dari menu build, pilih reference spread network merupakan lintasan kerja resource yang terdiri dari node-node dan lintasan yang menghubungkan antara node yang satu dengan node yang lainnya. Arah lintasan bisa satu arah atau dua arah dan bisa dibuat berdasarkan faktor jarak maupun faktor waktu. Lalu berikutnya ada metodologi penelitian. Pemodelan adalah salah satu metode yang biasa digunakan untuk masalah-masalah di bidang teknik industri. Beberapa jenis model yang digunakan antara lain model statistik, model optimasi, dan model simulasi. Tiganya memiliki pendekatan yang berbeda. Pemodelan yang statistik bertujuan untuk menentukan bagaimana output dari suatu sistem dipengaruhi oleh input. Dalam studi kasus antara bioskop siswa menggunakan software ProModel untuk dapat melihat dan aktivitas proses antrean yang terjadi sehingga untuk mengetahui perbandingan antara total waktu, aktivitas, dan hasil simulasi. Lalu pengumpulan data dimulai dari dengan tahap pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode pengamatan di bioskop. SX1 memiliki satu pelayanan menonton film bioskop yang melayani pengunjung di mana mempunyai satu antrean. Yang pertama dibutuhkan yaitu data kedatangan, data cek suhu badan, data milih film, data pembelian tiket, data masuk bioskop, data menonton film, dan data keluar bioskop. Di sini ada tabel untuk aktivitas antrean bioskop. Kemudian akan saya lanjutkan ke bab selanjutnya. Setelah bab 1, bab 2 sudah diterangkan oleh teman saya. Di sini ada dari bab 3 metode penelitian. Di sini ada data dari aktivitas antrian bioskop Axis 1, di mana di sini kurang lebih ada 7 aktivitas. Yang pertama kedatangan, cek suhu badan, memilih film, pembelian tiket, masuk bioskop, menonton film, dan keluar bioskop. Untuk pengukurannya ini ada 10 kali pengukuran. Untuk jumlah kedatangan itu ada, untuk pengukuran pertama itu bernilai 3, 1, 5, 3, 5, 5, 4, 4, 2, dan 5. Dan begitu juga seterusnya untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Kemudian di sini ada tahap pengolahan data, di sini ada flowchart yang pengumpulan datanya berupa 7 aktivitas tadi dan pengolahan menggunakan software ProModel. Setelah diverifikasi dan dinyatakan valid, kita masuk ke pembahasan dan kesimpulan. Setelah kita uh, menentukan aktivitas antrian bioskop seperti ini, akan kita lanjutkan ke software ProModel. Jadi setelah kalian membuka software ProModel, di sini kalian klik untuk new file dan ketik nama file kalian. Saya coba saja. Untuk desainnya kita ubah ke motor, kemudian kita klik OK. Nah, di sini
kita masuk saja ke location untuk menentukan lokasi dari sebuah sistem yang kita jalankan. Di sini kita kan ada 7 aktivitas. Jadi normalnya itu ada 7 aktivitas. Di sini ada grafiknya, ada raw material, semi drop, latte, dan bar. Ini cuma gambarnya saja. Nanti untuk nilainya bisa kita sesuaikan dengan nilai yang ada di gambar kita. Untuk cara menambahkannya, kita klik raw material, kita taruh kita taruh di sini. Kemudian kita ubah namanya ke aktivitas kita. Yang pertama ada kedatangan, ini kita ubah ke kedatangan. Nah, untuk memperbesar bisa langsung digeser seperti ini. Kemudian untuk aktivitas kedua itu kan ada cek suhu badan. Misal kita buat stand seperti ini, stand meja cek suhu badan. Nah, kemudian kita perbesar. Nah, ini kita teruskan sampai ada 7 aktivitas. Nah, hasilnya itu seperti ini yang telah saya buat. Di sini untuk lokasinya yang pertama ada kedatangan, kedua ada keobatan, kemudian kita memilih film, pembelian tiket, terus masuk bioskop, menonton film dan keluar bioskop. Nah, untuk gambar-gambarnya seperti ini. Setelah kita setelah kita selesai membuat location, kita masuk ke entity. Entity ini adalah hal yang mau kita proses. Misal kita mau memproses pada perusahaan rokok, jadi entity-nya rokok. Di sini kan yang kita proses itu pelanggan. Jadi yang melalui apa pos-pos kita itu pelanggan. Jadi kita tambahkan worker seperti ini, kita ubah menjadi pelanggan. Untuk speednya kita ubah ke 150 saja. Nah, setelah kita memasukkan entity, bisa kita langsung masuk ke arrival. Nah, arrival ini gunanya untuk akan berjalan kemana pelanggan ini. Jadi kita pilih entity pelanggan untuk lokasinya ke kedatangan. Terus untuk uh, QTC-nya kita jadikan 1. Kemudian occurrence-nya kita buat infinite atau WNF. Untuk frekuensinya kita jadikan 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita untuk entity pertama kan itu melewati kedatangan. Kita buat lagi, yaitu harus bisa ke pos kedua, yaitu ke cek suhu badan. Kemudian untuk PCCH-nya itu kita buat 1, occurrence-nya infinite, dan frekuensinya itu 1. Nah, itu semua aktivitas dibuat seperti ini agar pelanggan melewati seluruh pos, dan nanti hasilnya dari uh, arrival-nya itu seperti ini. Nah, setelah ke arrival, kita itu masuk ke proses. Jadi proses ini untuk menghubungkan dari satu sis- satu sistem ke sistem lainnya. Di sini kan ada sistem kedatangan. Nah, intinya itu kita buat pelanggan. Lokasi awalnya itu kedatangan. Untuk outputnya itu pelanggan. Pelanggan itu dicek suhu badan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk move logicnya itu kita isi data kita. Misalkan di sini untuk data kedatangan ada 3, 1, 5, 2, 5, 5, 4, 4, 2, 5. Nah, untuk bisa memasukkan data tersebut ke dalam sini, itu kita butuh tools yang namanya StatFit. Nah, setelah kita buka StatFit, kita klik New, atau kalau sudah ada tabel kosong seperti ini, bisa langsung kita isi dengan data kita. Jadi kan ini 3, 1, 5, 3, dan seterusnya. Ini kita isi di sini. 3, 1, 5, 3, 5, 5, 4, 4, 2, 5. Lalu data ke-10 harus di-enter agar bisa diekspor nantinya. Setelah kita memasukkan, kita klik auto fit, kemudian kita pilih discrete distributor. Kemudian di sini ada 2 nilai dari distribusinya, ada binomial dan Poisson.
Dan nantinya yang kita ekspor itu yang dari rank terbesar. Di sini kan ada 100 sama 91,4. Yang terbesar kan binomial. Jadi kita ekspor itu data dari binomial. Kemudian untuk aplikasinya kita sesuaikan yaitu pro model. Kita kita outputnya kita save ke clipboard, kita klik OK. Kemudian masuk ke pro model lagi, kita klik gambar palu. Di sini pilih yang move forward, terus kita paste di sini untuk data tadi, kita klik paste, dan nanti sudah masuk ke sini. Nah, setelah proses dari kedatangan ke aktivitas kedua, itu kan sudah datang panahnya. Nah, itu kita lanjutkan seterusnya sampai sampai aktivitas selanjutnya sampai data ketujuh. Ini bisa kita lihat di processing, itu semua ada gambarnya. Jadi misal ada pelanggan, pelanggan ini masuk kedatangan, untuk move logiknya itu seperti ini. Untuk yang cek suhu badan, itu dari cek, kan tadi dari kedatangan ke cek suhu badan. Cek suhu badan ini kami milih film. Dan seterusnya sampai masuk bioskop, menonton film, keluar bioskop, dan nanti di aktivitas terakhir itu destinasinya ke exit. Jadi singkatnya sistemnya itu sudah selesai. Nah, setelah kita melakukan prosesi seperti ini, kita itu bisa langsung mengetahui outputnya. Caranya itu kita klik simulation, kita ubah dulu untuk simulation optionnya. Untuk di soal lapres itu kan ada 8 jam, jadi di sini kita isi untuk 8 jam runtime-nya dan kita membutuh kurang lebih 10 kali replikasi. Nah, ini kita klik OK saja, kemudian klik simulation dan kita running. Nah, ini proses dari running pro model. Jadi di sini pelanggan itu berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Nah, ini kan agak lama. Ini bisa kita percepat dengan cara menggeser bar ini itu ke sebelah kanan. Nah, ini langsung selesai. Kemudian ini ada simulation complete. Jadi simulasi yang kita jalankan itu sudah selesai dan bisa kita ketahui outputnya. Kita klik yes untuk mengetahui outputnya. Ini untuk skenario-nya normal run dan replikasinya yang mau kita ketahui adalah semuanya dari 10 kali replikasi. Nah, di sini udah ada outputnya. Kita langsung ke entity activity. Nah, ini untuk replikasi pertama, kita lihat average time in system. Di sini ada 136,33, untuk replikasi kedua 197,25, dan seterusnya seperti ini. Nah, data ini yang akan kita masukkan ke eh, laporan kita atau jurnal kita, dan nantinya kita bandingkan dengan real system atau data yang sudah kita peroleh. Nanti setelah kita bandingkan apakah sesuai untuk perhitungan observasi langsung kita atau real time dengan output dari pro model kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bisa saya tutup. Sekian dari kami, kelompok 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.